dipimpin oleh Syekh Haji Jan Farid yang sangat peduli terhadap NU ke depan. Kota Jakarta menjadi kota yang religius, yang betul-betul bisa dirasakan kenyamanan dan ketentraman masyarakatnya dan kebahagiaan kesejahteraan daripada masyarakat DKI Jakarta. Kita berpegang pada sabda Rasulullah SAW yang mereferensi, yang mentafsirkan tadi surat Ibrahim ayat 7. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kami pimpinan wilayah Muslimat NU DKI Jakarta dan cabang se-DKI menyampaikan dirgahayu Kota Jakarta yang ke-484. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh karena cinta maha dahsyatnya Sang Maha Raya. Ya, kembali lagi kita ke Bijak, bicara tanpa jarak Jakarta 1. Ya, Jakarta ini tetap menjadi magnet bagi seluruh penduduk di Indonesia gitu. Apalagi mau mendekati habis Lebaran lah terutama gitu kan. Nah, sebenarnya zaman Bang Yos kan suasana tetap sama ya Bang ya, orang pada datang gitu ya. Ada grand design-nya ada nggak sih menangani masalah-masalah sosial yang timbul ini? Nah, begini kan, sering saya katakan ya bahwa masalah-masalah Jakarta itu tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh Pemda DKI sendiri gitu. Ada ketergantungan. Nah, salah satunya itu masalah kependudukan itu. Ketergantungan yang kemana? Ke pemerintah pusat tentunya. Ya, karena di daerah-daerah tidak ada kehidupan. Maka ibaratnya ada gula ada semut kan. Di gulanya di Monas ya semut datang ke sini kan seperti itu. Contohnya ini orang Batak katanya ngakunya kan datang Jakarta. Oh gua juga ya orang Jawa ya. Orang Semarang. Kan. Jadi sepanjang kita belum berhasil membangun secara merata di daerah-daerah, ya akan terjadi urbanisasi secara tegas. Nah, yang jadi sasaran tentu kota besar, apalagi ibu kota negara. Kenapa? Karena kota inilah kota yang mengemban fungsi sangat banyak gitu kan. Jadi kota ini sebenarnya kan dipaksakan jadi ibu kota negara gitu kan. Lahir secara alami gitu dari bandar kecil nama Sunda Kelapa terus gitu. Nah, beda dengan Canberra, dari tanah kosong disiapkan jadi ibu kota. Penduduknya zaman saya sekolah di Senat tahun 90 itu hanya 250.000. Ibu kota negara loh, 1/4 juta penduduknya. Asik banget tinggal di sana. Baik. Saya bisa bersepeda tuh Bang Yos ya. Sekarang bersepeda nggak bisa, banyak bus-bus nanti. Jadi treknya itu ada sendiri-sendiri, mobil ada, motor ada, sepeda ada, jalan kaki ada gitu. Karena dari awal sudah dirancang seperti itu. Baik, Bang Yos, kita terima telepon dulu. Oke. Ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa dan di mana? Ya, saya Irwan dari Jakarta Timur. Siap. Ya, ada dua komentar yang mau saya sampaikan terkait topik sekarang ya. Yang pertama memang bagaimanapun untuk mengurangi kemacetan memang harus transportasi umum, angkutan umum yang efektif. Ya. Selama angkutan umumnya, yang satu hal yang penting adalah angkutan umum tidak boleh, usulan kami adalah angkutan umum tidak boleh dituntut untuk profit, karena dia bertugas memberikan pelayanan kepada publik. Kalau misalkan harus profit, nanti takutnya tarifnya akan mahal ke pelanggan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kepadatan kemacetan yang Jakarta alami sekarang itu adalah akibat dari menumpuknya, saya istilahkan gula di Jakarta. Peribahasa kan ada gula ada semut. Jadi selama gula itu menumpuk di Jakarta, semua orang-orang di sekitar Jakarta akan berduyun-duyun akan berkumpul di Jakarta. Bahkan saat ini Jakarta bisa kita sebut terkena diabetes karena kelebihan gula gitu. Harusnya harus ada kelapangan dari Jakarta, dari pemerintah untuk memindahkan sebagian gula kepada daerah lain gitu. Jadi jangan sampai pemerintahan semua bisnis semua di Jakarta gitu.
harus ada ke lapangan untuk memberikan itu gitu, distribusi ke daerah lain ya. Oke, Pak Irwan, terima kasih. Salam buat keluarga tentunya. Aku ke Sep Jakarta ini. Apa komentar Anda? Ini yang awal lah, salah desain apa salah urus? Kak, kita pancing-pancing aja kali nyangkut kan, coba. Kalau kita memang beberapa kali melakukan diskusi publik gitu ya berkaitan dengan misalnya salah satu masalah transportasi. Buat kita sebetulnya memang salah urus dan memang juga salah desain. Salah urusnya bahwa misalnya berawal dari polisi yang memang sangat-sangat tidak berpihak misalnya pada publik. Lebih banyak berpihak misalnya pada pengusaha dan sebagainya. Berkaitan dengan kemacetan ini benar, saya sependapat sekali dengan Bang Yos. Problemnya adalah misalnya kita membangun jalan misalnya. Jalan 0,1% pertumbuhan jalan dibandingkan dengan 9% pertumbuhan kendaraan itu 11 ya udah nggak mungkin lah gitu. Nah problemnya sekarang kebijakan yang diambil adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya tuh sesaat, pemanis. Membangun jalan tol misalnya, jalan layang non tol misalnya, itu nggak menyelesaikan permasalahan. Itu udah terjadi misalnya di jalan baru, jalan yang dari arah Durensawit misalnya ke arah Kuningan, itu kan banyak jalan layang. Efek bottleneck-nya nggak diperhitungkan. Misalnya dari Bung Reza nih, sebenarnya pemerintah nih sekarang nggak jelas nih keberpihakannya kemana nih, angkutan umum atau angkutan pribadi gitu ya. Misalnya gini, angkutan umum misalnya dia mau bikin public transport yang MRT, yang mass rapid misalnya, tapi dia nggak memikirkan misalnya transport yang udah existing nih. Yang existing kan ini juga banyak sekali. Kemarin juga di Twitter emang basis kita banyak di sosial media, di Twitter tuh banyak beberapa data yang dikemukakan misalnya bahwa jumlah metro mini aja itu berapa banyak misalnya. Terus kemudian gini, kemacetan itu juga bukan semata-mata. Tapi Bang, jangan bilang metro mini lah, kuat-kuat, kasihan Bang Joli ini. Saudaranya banyak kali. Misalnya gini, di beberapa ruas jalan kemacetan itu justru disebabkan oleh public transport sendiri. Gitu kan agak halus Bang. Disebabkan oleh misalnya. Tapi temanku ada juga pemain band juga orang Batak juga. Nah itu kan jadi problem gitu. Nah, ini menarik sekali. Saya mau mendengar nih, yang kalau di kaosnya bilang jas merah, itu kan bahasa Bung Karno kan. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, ya kan. Dan jas biru, jangan sekali-sekali bikin rusuh. Itu kan. Apa komentar Anda tentang tema kita ini? Ya, saya kira masalah kita adalah masalah jiwa sekarang. Indonesia dan masyarakat Jakarta terutama dia nggak punya jati diri sekarang. Dia melupakan sejarah. Jelas banget karena gini. Kita punya lagu Indonesia ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini yang dilupakan oleh pemerintah karena membangun suatu kota itu yang harus dibangun adalah ininya gitu. Kesadaran untuk bermasyarakat, kesadaran untuk menjaga lingkungan, kesadaran untuk itu pijakannya ada di sejarah. Nah, masalahnya semua hal yang berhubungan dengan sejarah dan budaya ini tidak hanya tidak disukai oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang tua, bahkan oleh pemerintah, bahkan oleh pejabat, bahkan oleh dewan. Gedung tua dihancurkan hanya untuk dibikin mall. Nah, padahal gedung bersejarah itu adalah citra dari kota. Nah, ada gubernur mall di sini loh. Enggak begini. Jadi kesadaran untuk bisa hidup maju itu adalah pijakannya masa lalu. Kita dulu pernah dijajah, berarti besok jangan dijajah lagi. Kita dulu punya prestasi, besok harus lebih berprestasi lagi. Atau memang menyangkut budaya bangsa kita. Kalau memang sudah terluka kita benci selamanya. Contoh kita dijajah Belanda. Belanda itu kan dulu bikin keren. Dihancurkan, bikin bus tambah. Dulu ada Pak Harto, enggak semua kebijakan Pak Harto itu jelek, ada bagusnya juga. Dihabiskan semua. Apa itu yang maksud? Tapi itu memang tradisi. Waktu VOC berdiri, kemudian hancur, berdiri lagi waktu itu Prancis yang menguasai Belanda, Dendels menghancurkan lagi juga kota, dia uruk semua kanal yang ada di Jakarta, sehingga Jakarta semakin sempit alirannya sungainya itu. Jadi ada lebih dari 200-an kanal yang diuruk sama Dendels. Nah, kemudian masuk Jepang juga menghancurkan tempat-tempat hal-hal yang berbau kolonialnya. Ketika pemerintah RI berdiri juga begitu. Jadi ini memang begitu. Oke, jadi Bang Asep nih, dari Bang Reza juga dapat bahwa ada salah urus di sana, ada tukang hancur gitu bangsa budaya kita. Nah, kalau dikaitin sama Bang Nirwono nih yang di mana-mana bicara tentang tata kota juga gitu kan. Hijau, terus juga koalisi warga kota ya Bang ya. Ini gimana sih sebenarnya Bang? Apa benar nih kata Bang Reza nih salah urus gitu kan? Jadi ada dua hal yang jadi persoalan sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah DKI konsisten terhadap perencanaan tata ruang yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua adalah
perlu kebijakan-kebijakan yang non populis yang sebenarnya juga sudah dimulai oleh Bang Yos sebenarnya, sehingga kebijakan-kebijakan tadi lebih kepada pro rakyat dan juga kepada pro lingkungan. Nah, akhir-akhir ini kedua hal tadi itu justru mengalami pengunduran. Jadi banyak sekali terjadi perubahan tata ruang, terus kemudian pembangunannya tidak pro rakyat dan pro lingkungan. Akibatnya masyarakat kita sekarang itu lebih kepada SDM, artinya selamatkan diri masing-masing. Jadi begitu kita macet semakin parah, orang terdorong dengan cara solusinya sendiri membeli motor sebanyak-banyaknya. Kemudian pada waktu banjir, yang dilakukan bukan mengatasi banjirnya, tapi bagaimana mereka ada dua pilihan. Tinggal di pinggiran kota Jakarta atau di dalam kota di hunian yang vertikal. Baik. Ya, itu loh. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Aku inginlah mengingatkan pemirsa ini, apa sih yang telah didapatkan oleh gubernur yang sekarang dan gubernur yang dulu. Bukan komporisasi, tapi ini ada informasi yang harus disampaikan. Tetap di Bijak, bicara tanpa jarak, ya kan? Andai kata dunia bertabur cinta, kasih sayang antar insan di dunia, damai tentram rasa di jiwa, alangkah indah hidup kita. Andai kata insan saling. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh We must have an understanding that we are only the branch. Dan kita harus Nothing more. memiliki pengertian bahwa memang benar kita hanya rantingnya, kita tidak lebih daripada sebatang ranting.